Yang terhormat Bapak Asep Abdul Wahid, Sarjana Pendidikan selaku narasumber pada kesempatan hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama puji dan syukur kehadirat yang terlebih bahwasanya hari ini kita bisa dipertemukan pada kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu penyampaian materi atau pembahasan terkait dengan berbagi praktik baik dengan tema budaya positif yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Asep Abdul Wahid, Sarjana Pendidikan, yang akan memberikan materi sekaligus follow up dari apa yang sudah diikuti sebagai calon guru penggerak Angkatan 10. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan sahabatnya sampai kepada kita selamanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, izinkan dan juga perkenalkan, saya Yoga Wigrow Skantu selaku moderator akan memandu kegiatan hari ini sebagai bagian dari kegiatan yang sudah direncanakan oleh Bapak Asep Abdul Wahid, Sarjana Pendidikan. Adapun untuk melengkapi kegiatan hari ini Bapak dan Ibu, ada susunan acara yang akan disampaikan terlebih dahulu. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi atau pembahasan yang terkait dengan berbagi praktik baik dengan tema budaya positif. Kemudian ada sesi tanya jawab dan juga doa tutup. Bapak Ibu, untuk mengefisiensikan waktu dan juga untuk agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Bapak dan Ibu, kita dengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Abdul Wahid, Sarjana Pendidikan, terkait dengan berbagi praktik baik dengan tema budaya positif sebagai follow up dari apa yang sudah diikuti oleh narasumber kita kali ini. Kepada Bapak, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru SMP Negeri 4 Cianjur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan pada hari ini tanggal 10 Juni tahun 2024. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu setelah mengawas masih menyempatkan waktu untuk menerima materi dari saya dalam rangka pengimbasan budaya positif. Yang pertama juga ini bagian dari aksi nyata tugas dari calon guru penggerak modul 1.4. Bapak Ibu semangat semuanya? Semangat. Baik, supaya semangat kita tepuk semangat dulu ya Bapak Ibu. Ya, kita ice breaking dulu sebentar. Baik, tepuk semangat begini ya, 1, 2, 3, semangat, semangat. Oke, siap. Tepuk semangat, semangat. Luar biasa, tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan 1 jam yang sampai pukul 14 kita bisa berjalan dengan baik. Baik, hari ini saya akan menyampaikan materi budaya positif. Silakan Pak. Ya, ini disampaikan oleh saya Asep Abdul Wahid, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Cianjur. Baik, yang pertama kita akan mengadakan simulasi terlebih dahulu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ya, cobalah buka. Judulnya cobalah buka. Tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala
menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda, nah di sini mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan jawab pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda dan B. Bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda atau sama. Coba Bapak Ibu silahkan. Pak Boni silahkan boleh berhadapan. Pak Boni yang mengepalkan tangan, Pak Dadan yang mau membuka. Boleh dibujuk atau di bagaimana? Silahkan. Ayo silahkan. 30 detik ya. Ayo. 30 detik. Boleh mengkritik atau apa? Boleh. Supaya kan enggak. Pak Dadang hebat sekali ya. Susah. Baik. Silakan kembali lagi duduk kembali. Silakan dibuka. Ya. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Oke, kita ke Pak Boni. Pak Boni. Oke, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Mengapa dan apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Karena di kepalan tangan saya itu ada sesuatu yang sangat berharga sekali dan harus saya pertahankan. Tepuk tangan untuk Pak Boni. Hebat sekali. Baik, sekarang saya ke Bu Haji. Siap. Bu Haji, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Ya, Bu Haji ya. Ya, menutup. Mengapa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Takut kehilangan. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Bu Haji ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Lanjut Pak Yoga. Jadi artinya kita semua ini memiliki kendali, ya, dan kita memiliki satu keputusan, ya, di dalam diri kita, membuka atau menutup. Jadi kita yang memiliki keputusan di sini, ya. Kita lanjut. Budaya positif. Budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Baik, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif atau masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Mari kita bahas makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yang akan kita bahas Bapak Ibu hari ini, yang pertama adalah disiplin, yang kedua nilai kebajikan, yang ketiga segitiga restitusi, dan yang keempat nanti keyakinan kelas. Jadi ada 4 hal yang akan kita sampaikan di sini. Yang pertama makna dan kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayangkan di benak Anda? Kira-kira kalau kita disiplin, apa yang kita bayangkan? Taat ya? Taat, patuh terhadap aturan dan tidak melanggar tata tertib yang berlaku baik di sekolah ataupun di tempat yang lainnya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib.
teratur, kepatuhan dan peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu sekarang kita ganti hukuman dengan konsekuensi berdasarkan kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan kelas kita akan bahas. Lanjut. Baik. Pandangan Diana Gussen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, ya, disiplin atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, ya, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan motivasi bukan motivasi ekstrinsik. Jadi artinya nanti motivasi yang ada itu adalah motivasi dari dalam, bukan motivasi dari luar. Iya, baik. Nilai-nilai kebajikan universal sendiri yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi maksud di sini adalah nilai-nilai disepakati oleh semua orang, oleh semua suku dan oleh semua agama. Ya. Nah, nilai-nilai ini merupakan fondasi bagi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gussen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik ini akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat menggapai tujuan yang diinginkan. Ya. Baik, selanjutnya nilai kebajikan universal. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila itu? Ada 6 dimensi, ya. 1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berpikir kritis. 3. Gotong royong. 4. Kreatif. 5. Berkebinekaan. 6. Oke, kita lihat saja. Apa saja? Nah, ya. Baik, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ini yang akan kita terapkan di sekolah sesuai dengan visi SMP Negeri 4 Cianjur. Ya. Baik. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Nah, jadi kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Apakah kita ini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, apa sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Ya. Sekilas saya sampaikan dulu. Sebagai penghukum, biasanya kalau penghukum itu kalau anak
membuat kesalahan, kita langsung, hei mutiara, kamu terlambat sekolah, kamu sudah bersalah, kamu sudah tidak mentaati tata tertib, kamu harus menerima konsekuensinya, silakan berdiri di lapangan. Wah, itu adalah sebagai penghukum. Ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, kita lihat kita masuknya di mana nih, ya? Mudah-mudahan kita sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, untuk pembuat rasa bersalah, biasanya kita mengaitkan dengan tata tertib yang ada. Ya, hai Sayyid, kamu sudah terlambat. Tahukah kalau terlambat itu salah? Kamu sudah melanggar tata tertib sekolah. Berarti ada konsekuensi yang harus kamu laksanakan. Nah, itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau teman itu biasanya, hai Sayyid, kenapa kamu terlambat? Ayo Sayyid, sih jangan terlambat lagi ya. Nanti kalau terlambat lagi, kamu bapak juga jadi malu ya. Sih ya, nanti jangan terlambat. Itu sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau, biasanya, Sayyid, kenapa kamu terlambat? Kira-kira kalau terlambat konsekuensinya nanti apa? Ya, usahakan jangan terlambat. Nah, yang paling bagus kita jadi manajer. Jadi manajer, kalau jadi manajer artinya kita sebagai manajer menyampaikan jadi kesalahan anak sebagai apa itu, jadi bentuknya nanti menggunakan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, dan yang ketiga tanyakan keyakinan kelas. Itu biasanya yang kita gunakan. Baik, nah ini sebagai penghukum. Penghukum biasanya menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk dan menghakimi. Seperti itu ya. Nah, itu penghukum. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, hal seperti ini biasanya ya, coba dilanjutkan Pak. Nah, oke, hasilnya kalau kita sebagai penghukum, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersikap agresif. Nah, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku karena dia merasa dendam. Jadi artinya penghukum ini membuat anak merasa dendam dan merasa tidak enak, tidak nyaman, dan pokoknya tidak begitu saja. Oke, lanjut. Tidak dihargai, betul sekali Bu Haji. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah biasanya menggunakan nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Nah, biasanya nih ibu-ibu ya, ya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Lanjut. Nah, hasilnya kalau murid ditegur dengan cara seperti ini, ya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Nah, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, ya, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum.
di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Biasanya menjerit-jerit atau apa, bagaimana seperti itu. Baik, kita lanjut. Sebagai teman, biasanya ada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah itu kalau bahasa teman. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak kan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Sambil tersenyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Yuk kita lihat. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Yang lebih parahnya lagi, biasanya etika atau sopan santun dari anak tersebut terhadap guru tersebut jadi hilang karena merasa akrab begitu. Nah ini adalah kalau sebagai posisi teman. Yang keempat adalah sebagai posisi pemantau. Nah untuk pemantau, ya, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, ya, biasanya nada suara datar, bahasa tubuh yang normal. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan kelas saya. Guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Kita lihat. Nah, jika murid diperlakukan seperti ini, ya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa berbuat bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi masih ada kekurangan di sini. Oke, selanjutnya posisi sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Disinilah penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi sekali lagi, posisi kita sebagai guru, ya, ada yang penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Diusahakan kita, ya, sebagai guru ini berposisi di pemantau atau manajer. Yang paling bagus adalah kita di posisi manajer. Tapi kadang-kadang kita biasanya di posisi nomor 1 atau nomor 2 ya Bapak Ibu ya. Nomor
nomor 2, biasanya kita bayangkan di nomor 2 ya. Nomor 2 ya. Tapi mudah-mudahan kita meningkat ya di posisi keempat atau di posisi kelima sebagai pemantau atau juga sebagai posisi manajer ya. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu yang meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, jadi posisi kontrol kita sebagai guru, sekali lagi Bapak Ibu, diusahakan kita sebagai di posisi sebagai pemantau atau di posisi sebagai manajer. Terima kasih. Kita lanjut ke materi yang kedua ya, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Baik, apa itu segitiga restitusi? Nah, kita kan sudah tahu ya posisi kita nih sebagai ada 5 posisi. Nah, supaya posisi kita nanti dalam berkomunikasi atau memperbaiki siswa yang melakukan kesalahan, kita gunakan segitiga restitusi supaya kita berada di posisi manajer. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, sekali lagi, agar murid mandiri dan bertanggung jawab. Kita lanjut. Nah, langkah segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, lanjut. Baik, menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ya, biasakan mungkin kita harus terbiasa ketika anak melakukan kesalahan, kita tetap ramah. Apa kabar Sayyid? Baik. Bapak mendapatkan laporan dari KM. Katanya kamu mencoret-coret meja. Nah, ya. Sebagai seorang manusia, kita bukan makhluk yang sempurna, biasa melakukan kesalahan. Artinya distabilkan identitasnya. Atau kita bisa menggunakan kalimat Bapak tidak mencari kesalahan, tapi Bapak ingin menyelesaikan permasalahan. Jadi stabilkan identitasnya. Kita tidak langsung menjustifikasi bahwa dia salah, dia nakal atau bagaimana. Jadi yang pertama adalah stabilkan dulu identitasnya. Baik, selanjutnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon proaktif, ya. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi artinya dari validasi tindakan yang salah, tanyakan dulu ke murid itu, umpamanya, Adi, hari ini kamu terlambat. Pasti kamu memiliki alasan kenapa kamu terlambat sekolah. Nah, biarkan anak menyampaikan alasan kenapa dia melanggar tata tertib atau terlambat sekolah. Jadi validasi dan tindakan yang salah tersebut, ya. Dan setelah itu baru tanyakan ke siswa, Adi, menurut kamu terlambat sekolah lebih dari 15 menit ini adalah satu hal yang baik atau tidak? Dan saya yakin anak akan menjawab tidak. Ya. Baik, selanjutnya menanyakan keyakinan.
Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intensif, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya, umpamanya tadi ya, Adi, kamu sudah terlambat. Menurut kamu ini hal baik atau tidak? Tidak, Pak. Nah, kalau menurut kamu tidak baik, bagaimana ke depannya? Apakah kamu akan tetap terlambat atau kamu akan memperbaiki diri? Saya akan memperbaiki diri. Bagaimana cara memperbaiki diri supaya kamu tidak terlambat? Oh Pak, saya akan bangun pagi-pagi dan tidak akan tidur larut malam. Dan ini akan menjadi pengalaman berharga buat saya. Nah, jadi artinya anak membuat solusi tersendiri bagi dirinya. Jadi kita tidak membuat tidak langsung menjustifikasi. Biarkan anak mencari solusi tersendiri terhadap masalah yang dia langgar atau dia lakukan. Baik. Kita lihat di sini. Oke, kasus 1. Ruby datang terlambat ke sekolah karena dia mengerjakan tugas sekolah sampai dengan larut malam. Nah, berikut adalah penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Silakan lanjut. Oke, yang pertama menstabilkan identitas. Guru, selamat pagi Ruby, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kakak guru pikir kamu datang terlambat. Betul kan Ruby? Betul Pak Guru. Sudah berapa kali kamu datang terlambat? Ruby, baru 1 kali Bapak Guru. Bapak paham manusia bukan makhluk yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, yang kedua validasi tindakan yang salah. Menurut kamu, apakah yang kamu lakukan ini salah? Tidak Bapak, Bapak menghargai keyakinan kamu. Bapak yakin kamu memiliki alasan kenapa kamu terlambat. Apa alasan kamu terlambat? Karena semalam saya bergadang untuk belajar dan mengerjakan tugas dari guru sehingga saya bangun kesiangan. Guru, hebat sekali kamu, berarti kamu orang yang bertanggung jawab mengerjakan tugas dari guru-guru. Inilah adalah satu hal yang positif, tetapi kalau belajar sampai larut malam, ini hal yang baik atau tidak? Tidak Bapak. Kenapa tidak baik? Karena menyebabkan saya terlambat bangun dan terlambat ke sekolah. Ini baru validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Sekarang keyakinan kelas apa yang kamu yakin? Ruby, saya harus datang tepat waktu, disiplin dan menghargai waktu. Bagus, berarti kita harus datang tepat waktu, disiplin dan menghargai waktu. Selanjutnya, solusi apa yang akan kamu lakukan dari peristiwa yang terjadi hari ini? Saya akan lebih bisa membagi waktu antara belajar, istirahat, disiplin, atau datang ke sekolah tepat waktu. Juga menghargai waktu dari diri sendiri. Guru, alhamdulillah ini solusi yang sangat baik yang akan kamu lakukan. Bapak sangat menghargai solusi dari kamu. Terima kasih. Silahkan kamu kembali lagi ke kelas dan semoga besok kamu tidak datang terlambat lagi. Nah, inilah contoh bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita lihat videonya. Baik, kita lihat videonya menyeluruh ya dari materi dengan materi apa segitiga restitusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rubiah dari kelas 8 dari SMP Informasi Aceh. Hari ini saya senang sekali diajak berdiskusi bersama dengan Pak Aceh. Tentunya berdiskusi bersama Pak Aceh, saya menjadi mendapatkan solusi dari permasalahan yang telah saya terbuat, yaitu dengan saya belajar memilih fokus antara istirahat dan belajar dan berusaha untuk disiplin datang ke sekolah tepat. Sekian dan terima kasih. Kita menjaga
mengucapkan terima kasih kepada Pak karena telah mengajak saya berdiskusi dan menemukan solusi dari masalah saya, yaitu vandalisme, yaitu mencurah koleksi di kelas dan meja kelas. Kedepannya, saya tidak akan mengulangi hal tersebut dan saya akan curahkan hati pikiran saya kepada buku diari. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah contoh dari segitiga restitusi. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah kesepakatan kelas. Baik, yang pertama, pengertian dari kesepakatan kelas apa? Kesepakatan kelas adalah pernyataan tujuan bersama dan standar perilaku antara siswa dan guru dalam lingkungan kelas. Kesepakatan ini menetapkan harapan untuk semua orang di kelas dan mendorong saling menghormati kerjasama dan keamanan. Yang kedua adalah manfaat kesepakatan kelas. Manfaat kesepakatan kelas ini membantu menciptakan suasana saling menghormati di dalam kelas, menetapkan ekspektasi komunikasi yang jelas antara guru dan siswa, mendorong hubungan yang positif antara guru dan siswa, membantu mencegah kebingungan dan kesalahpahaman dengan menguraikan aturan dan harapan yang diikuti oleh semua orang. Dan yang terakhir adalah hal ini dapat mengurangi tingkat stres dalam kelas sehingga siswa merasa lebih rileks saat belajar. Tujuan kesepakatan kelas, tujuannya itu menciptakan saling pengertian antara guru dan siswa, mendorong dialog terbuka antara guru dan siswa, membantu menetapkan harapan yang jelas, menumbuhkan lingkungan belajar yang aman dan saling menghormati, mendorong rasa tanggung jawab di dalam kelas, memastikan setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperjelas apa yang sesuai dalam situasi tertentu. Baik, sebelum pandu kita kembali dulu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita membuat kesepakatan kelas? Boleh kita buka Word aja, buka Word yang baru di sini di sini kita buka Microsoft Word program, ya. Word, 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 kita cari Word, Office Word. Cari di program aja, program. Oke. Ada yang pertama dalam pembuatan kesepakatan kelas, kita sebutkan saja, ya, kira aturan-aturan yang akan kita buat. Setelah membuat aturan, ya, kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif. Setelah diubah dengan kalimat positif, ya, kita masukkan kepada nilai-nilai kebajikan yang ada, ya. Setelah itu kita buat diagram T, ya, diagram T dan diagram Y, dan setelah selesai tugas guru dan tugas murid nanti akan seperti apa. Baik. Nah, kita umpamanya nih kesepakatan aturan. Biasanya kita kalau di kelas aturan yang pertama apa? Masuk tepat, harus masuk tepat waktu, atau kalimatnya dilarang terlambat. Satu, kita 2 poin aja. 2, harus melaksanakan piket. Nah, ini adalah aturan yang kita buat. 1, dilarang datang terlambat. Yang kedua, harus melaksanakan piket. Nah, dari aturan 2 ini diubah menjadi kalimat positif. Dilarang terlambat, kalimat positifnya bagaimana? Datang tepat waktu. Tadi Pak Harja kan melaksanakan
harus melaksanakan piket kelas. Tidak usah diubah ya, cukup ya kalimat positifnya. Laksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal. Laksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal. Sudah ada kalimat positifnya, aturannya sudah kita buat, kalimat sudah dirubah menjadi kalimat positif. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga, nilai kebajikan dari kesepakatan yang kita buat. Datang tepat waktu, nilai kebajikannya apa? Disiplin. Terus yang kedua, tadi Pak Narji harus melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Nah, disiplin, tanggung jawab. Nah, nilai kebajikan. Nah, sekarang ke poin yang ketiga, diagram T. Diagram T itu adalah yang nampak dan tidak tampak. Kalau disiplin tadi, yang nampak apa? Datang tepat waktu. Yang nampak apa? Siswa datang tepat. Kalau tidak nampak, banyak siswa yang terlambat, betul. Jadi yang nampak nanti, ya dari kesepakatan kelas ini, kalau nampak berarti banyak siswa yang datang tepat waktu. Kalau tidak nampak berarti nanti banyak siswa yang datang tidak tepat waktu. Nah, mengerjakan piket sesuai jadwal. Kalau aturan ini berlaku, kalau nampak berarti siswa banyak yang mengerjakan piket sesuai tepat waktu. Kalau tidak nampak berarti banyak siswa yang tidak mengerjakan piket. Nah, selanjutnya pakai diagram Y, terlihat, terdengar, dan berperilaku. Kalau terlihat, bagaimana terlihatnya? Berarti kalau terlihat artinya banyak siswa yang datang tepat waktu. Kalau terdengar, tidak ada, terlihat kan tidak ada siswa yang datang terlambat. Di buku catatan piket juga tidak ada yang terlambat ya kalau terlihat. Yang terdengar tidak ada laporan anak terlambat, betul. Berperilaku berarti nanti anak sudah berperilaku disiplin. Nah, Bapak Ibu, itulah yang akan kita lakukan nanti. Mudah-mudahan di tahun ajaran kita semua yang jadi wali kelas bisa membuat kesepakatan kelas di kelas masing-masing dengan 5 hal tadi. 1, dibuat aturannya dulu. Yang kedua, aturan tersebut diubah menjadi kalimat positif. Dari kalimat positif tersebut diangkat sari-sarinya nilai kebajikan apa dari kalimat positif yang ada. Yang ketiga, dibuat diagram T-nya, terus dibuat diagram Y-nya, dan yang terakhir nanti kita buat kesepakatan tugas guru dan tugas murid. Tugas guru umpamanya mengajar apa lagi. Tugas murid mentaati tata tertib, belajar dengan baik, dan mentaati kesepakatan kelas. Seperti itu Bapak Ibu ya yang saya hormati. Jadi intinya dalam budaya positif ini, 1 adalah disiplin positif, yang kedua nilai kebajikan, yang ketiga adalah posisi kontrol kita sebagai guru, ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, keempat sebagai
pengawas, dan yang terakhir pengawas atau pemantau yang terakhir adalah sebagai manajer. Dan yang ketiga, bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Stabilkan identitas, validasi kesalahan, dan yang terakhir adalah tanyakan keyakinan kelas. Dan yang keempat, buat kesepakatan kelas. Sehingga ketika anak melakukan kesalahan, anak kita bisa kembali kepada kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Yoga, silakan kalau ada pertanyaan. Masih ada waktu sekitar 10 menit atau sampai 15 menit. Silakan untuk yang bertanya, silakan Pak Yoga. Baik, terima kasih kepada narasumber Bapak Asep Abdul Wahid telah menyampaikan materi terkait dengan perilaku positif atau budaya positif yang tentunya harus diimplementasikan di sekolah kita. Sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Barangkali dari Bapak dan Ibu ingin bertanya terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh narasumber, silakan kami beri kesempatan. Ya, ini Pak mengisi bukan pertanyaan tapi Menanggapi ya. cenderung ke apa ya, berbagi pengalaman. Jadi kalau saya sebagai guru, jadi tidak menyamaratakan. Jadi misalnya kalau di kelas yang saya jadi wali kelas, biasanya saya cenderungnya itu bukan sebagai teman, ya, karena ada misi-misi yang harus dibawa, ya. Tapi kalau di kelas yang lain itu biasanya berbeda dengan kelas yang saya sebagai wali kelas, dan itu tidak bisa dipukul rata. Misalnya kelas ini harus sebagai manajer, kelas ini harus sebagai teman, kelas ini harus sebagai penghukum, gitu Pak. Jadi saya Pak tidak pukul rata gitu. Jadi dilihat karakter siswa. Jadi kalau karakter siswanya lebih banyak yang Bandung gitu ya, saya Pak cenderung ke bukan ke manajer atau ke sebagai teman gitu. Jadi itu kalau saya tidak pukul rata Pak. Jadi yang terutama misinya. Jadi kalau yang menjadi wali kelas misinya berbeda dengan yang lain. Itu saja Pak. Terima kasih. Sharingnya. Terima kasih. Ya, baik, selanjutnya ditanggapi oleh mau ditanggapi dulu Pak. Ditanggapi dulu oleh Pak Asep. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Baik, Pak Sunarji, terima kasih. Kebetulan saya beberapa tahun ini kan berkecimpung di kesiswaan Pak Najib. Terima kasih atas segala masukannya dari Pak Najib. Posisi saya yang saya lakukan itu biasanya saya poin 1 dan 2, penghukum, pembuat rasa bersalah. Jadi kadang anak kalau bertemu dengan saya atau dipanggil sama saya, dia udah tahu kesalahan saya apa ya. Kan seperti itu ya. Tapi beberapa tahun ini saya komunikasi dengan Bu Wiwin, ya, CGP Angkatan 4 Bu Wiwin. Nah, bagaimana cara menangani siswa? Dan saya lakukan segitiga restitusi ini, ya. Kebetulan di sini ada Bu Ain kurikulum. Waktu saya manggil Nadia dan Pratisena, Nadia Pratisena, saya berikan sebuah kertas dan saya tidak justifikasi bahwa kamu berdua bersalah, tidak. Tapi saya tanyakan, apakah benar apa yang disampaikan oleh teman-teman kamu bahwa kamu itu pacaran, gitu. Saya tanyakan, saya lakukan segitiga restitusi, saya tulis semuanya, anak tersebut tulis kesalahan-kesalahan yang dia buat, dan saya tanyakan ke beliau, apakah yang kamu lakukan ini, ya? Jadi saya validasi kesalahan, apakah yang kamu lakukan ini sesuai dengan etika tata krama atau sesuai dengan agama yang kamu lakukan? Dan mereka menjawab tidak. Termasuk sampai saya tanyakan ke mereka berdua, kira-kira solusinya ke depannya apa?
ya, dan mereka menjawab saya tidak akan melakukan lagi perbuatan yang seperti itu, ya. Dan karena perbuatan yang mereka lakukan juga ini perlu pemantauan, saya panggil orang tuanya, kebetulan saya wali kelasnya, saya sampaikan ke orang tuanya, saya komunikasi dengan orang tuanya, dan alhamdulillah sampai saat ini perilaku yang dilakukan tidak dilakukan lagi di kelas. Begitu Pak Haji. Jadi artinya segitiga restitusi ini kita lakukan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah pada siswa, ya. Walaupun pada dasarnya saya pernah tanyakan ke fasilitator Bu Pasil, gimana bagi anak yang melakukan kesalahan yang sama yang terus. Makanya kita harus ada kesepakatan kelas yang kita buat, dan satu bagi Bu Pasil, kata Bu Pasil, kita harus memiliki dokumen apa yang sudah kita lakukan, sehingga ketika kita memberikan satu keputusan, baik keputusan ini yang tidak diinginkan oleh semuanya, kita memiliki bukti berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah kita lakukan, ya. Jadi datanya harus lengkap, begitu. Itu terima kasih Pak Haji masukannya. Terima kasih. Emang kita sebagai guru, terus terang saya pribadi, saya banyak melakukan nomor 1 dan nomor 2. Mudah-mudahan saya bisa meningkat menjadi nomor 4 dan nomor 5 lah. Tepuk tangan dulu untuk Pak Haji. Terima kasih. Selanjutnya Pak Ada dan Polres Silakan menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bukan bertanya lah, sharing lah ya. Pengalaman saya kelahiran tahun 68. Kalau di ijazah itu tahun 70, tapi sebetulnya tahun 68. Sekarang sudah hampir 54 tahun ya. Pengalaman saya selama saya hidup 54 tahun ini beda antara orang tua sekarang dan orang tua dulu sekarang. Iya. Kalau orang tua dulu tahun koroning ninggalin wajah begini sih. Ini menyangkut masalah yang tadi ya Pak. Iya. Nah beda dengan anak sekarang. Dengan anak sekarang itu bangun di kerasan, wah begitu bahaya kalau Iya. bahaya karena apa, beda zaman dulu kan tidak ada IT, tidak ada belum ayah HP. Tapi kenapa waktu itu pelajaran betul-betul mengena kepada kita. Bahkan kalau kita ketemu sama guru saya, ujung-ujung auto tentunya mengkuat kan kagak tentunya saking siurna. Bandingkan dengan zaman sekarang itu punya siur dulu, guru dia banyak gaple, kadang-kadang sekolah rokok dari rokok ya. Saya kira tadi apa bagus itu ada tindakan penyampaian secara yang tadinya yang segitiga itu bagus, tapi yang saya rasakan, yang saya pahami setelah saya ngobrol dengan para aktivis pendidikan, bahwa keteladanan itu yang terkikis. Jika asal nama jika asal lama dengan pemain kawal rumah udah lagu. Jadi nggak perlu apapun yang kita laksanakan bagus-bagus saja, itu sah-sah saja, itu kan berdasarkan penelitian gitu kan. Itu yang tapi yang harus kita ingat adalah keteladanan yang susah sekali. Memang kita background kita kan dulu kita ahamnya itu kan beda-beda. Pendidikannya juga beda-beda, latar belakang keluarga juga beda-beda. Jadi yang saya harapkan, saya mengajak kepada semua, termasuk saya sendiri, untuk keteladanan itu lah. Tapi itu juga bukan mobil mau. Kadang-kadang bulan SMP baru ini masih buat juga kayak semua SMP dia akan terasakan keteladanan itu. Tapi keteladanan itu saya rasakan sampai sekarang ini susah. Ini bukan pertanyaan yang saya sharing saja, mudah-mudahan kita ya minimal untuk ke depan
malah itu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Dadan. Terima kasih untuk sekalian yang disampaikan Pak Dadan bahwa kita sebagai guru harus jadi teladan. Kita harus jadi teladan. Artinya kita harus memberikan contoh yang baik. Ya, jangan sampai apa yang kita lakukan ini tidak baik dan ini tidak akan menjadi hal yang baik nanti bagi anak-anak kita. Ya. Mudah-mudahan ya Pak Dadan kita menjadi guru yang teladan, betul sekali ya Allah ya. Baru dalam ayeuna pakai bahasa Sunda ya. Anak-anak sekarang ini generasi Z ya. Mungkin hari ini anak kita marahi, siangnya dia bikin status. Siangnya bikin status. Ya, generasi Z seperti itu Bapak Ibu ya, beda sama anak-anak kita. Ya, sama zaman kita. Apalagi kalau zaman Pak Dadan 98, kata Pak Tono kelahiran 98 itu anak-anak yang lahir dari sisa-sisa perang dunia kedua. Jadi anak-anak yang sangat tangguh, kuat, ya, beda dengan generasi Z. Gitu kata Pak Tono kemarin ya. Terima kasih Pak Dadan. Cukup ya waktunya karena sudah 2 pertanyaan. Saya persilakan kembali kepada moderator untuk menutup acara ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep Abdul Wahid yang telah menyampaikan materi terkait dengan budaya positif. Mudah-mudahan ini bisa kita implementasikan di sekolah kita dan mudah-mudahan bisa dipahami bersama apa yang menjadi tugas pokok kita juga sebagai pendidik. Nah, itu saja barangkali Bapak dan Ibu untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan dalam dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.